Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Egy Sujana Mastal. Sebelah saya Ibu Eli, Bendahara Umum BOM Barisan Oposisi Merah Putih. Sebelah kiri saya Daeng Wahidin Muhammad Wahidin, Presiden PPMI sekaligus Sekjen dari BOM. Sebelah kiri kanan saya Noval Alvan di BOM sebagai Panglima juga. Sebelah kanannya lagi Ibu Jihad, juga Sekjen GAN tapi juga Barisan Oposisi Merah Putih. Dalam kesempatan ini saya selaku pembina saja, ketuanya Nur Lapong tidak hadir. Itu berkait dengan bulan ini September, ngeri sedap istilahnya. Ngerinya adalah ada gerakan 30 September yang merupakan tragedi kemanusiaan yang dahsyat karena jutaan orang yang mati. Dalam pengertian jumlah mungkin debatable ya, tapi ya itulah yang kita baca dari berbagai literatur dan juga yang melakukan penelitian itu. Di dalam kesempatan ini berbahaya yang dimaksud adalah daya awas kita. Apakah mereka karena merasa satu gerakan yang dianggap sukses, saya katakan sukses dalam tanda kutip, karena mampu membunuh 6 jenderal, satu perwira menengah, dan jutaan orang lain ada yang mati dan banyak yang dipenjara dan juga luka-luka dan lain sebagainya. Jadi ngerinya tuh di situ. Kalau mereka menganggap itu sukses, bisa jadi 30 September 2020 ada gerakan lagi yang kita takutkan itu, karena konteksnya umat Islam yang selalu menjadi sasaran utama. Tapi jangan lupa, dalam konteks sejarah TNI yang mati itu kan tadi banyak jenderal. Jadi tolong TNI yang sekarang ini ya, yang masih aktif, tolong sadar kalian itu target. Kecuali saya tidak tahu dalam konteks yang sebenarnya TNI-nya ada yang telah tersusupi ya dengan neo PKI. Karena dalam teori sejarah, khususnya mengacu kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat? Ya para nabi loh. Kemudian orang-orang beriman bersamanya. Kemudian orang-orang tua kita, ya. Itu yang bisa kita anggap orang-orang diberi nikmat oleh Allah, karena kita sampai hari ini keturunannya insya Allah beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi inilah garis lurus yang disebut dengan dalam Al-Fatihah, kita insya Allah termasuk golongan kanan kalau menurut surat Al-Balad ya, ayat 17, 18 sampai 19 dan 20. Dan yang tidak sesuai dengan keberimanan ketakwaan kepada Allah, dia golongan kiri. Sehingga suka nggak suka PKI sering disebut sebagai golongan kiri. Itu fakta sejarah. Dan itu sudah ada di Quran, bukan baru-baru ini. Jadi dengan pengertian seperti ini, buat kita yang beriman, waspada 30 September sebentar lagi. Tapi harapan kita, harapan kan boleh, janganlah terjadi lagi. Apa mereka-mereka yang dulu keturunan-keturunannya itu kan nggak mungkin diam saja. Oleh karena itu diingatkan, jangan. Sebab kalau mengacu politik, dalam konteks Al-Fatihah juga, tahun 1955 ada 3 partai. Satu apa? Boleh partainya? PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Turunannya siapa sekarang? PDIP. Kedua masuk turunannya banyak, pecah-pecah. PKS, PKB, P3, Islam. Ya, itulah terpecah-pecah ciri khas umat Islam itu pecah terus ya.
oleh karena itu harus disudahi itu pecah-pecah. Ada teorinya, Osjubedil, insya Allah kita bisa terangkan. Nah yang ketiga, partai yang hidup dulu dan menang itu PKI. Nah, kenapa menang? Karena PKI gabung sama PNI. Nah sekarang turunan PKI, pertanyaannya kemana? Coba jujur, saya bisa jawab, kemana turunan PKI? Nggak bisa, nggak dibantah. Ada di Kalau sudah dihapus dihidupkan lagi itu gimana? Bukan dihapus atau dihidupkan, kita nggak bicara dihapus atau kita bicara keturunan ya. Sekarang makamnya di mana? di PDIP. Di PDIP. Mayoritas. Bukan kita ngarang-ngarang, karena mengakunya sendiri. Misalnya Rika Ciptaning mengaku aku bangga jadi anak PKI, ada di situ PDIP. Ada si Oneng tuh, dia Pitaloka juga. Emangnya kalau PKI bangkit kenapa katanya? Nah itu juga ada di sana. Ada juga kalau menurut ini ya, menurut siapa namanya, Tanjung itu Alfian Tanjung, ada Budiman Sujatmiko, ada lagi mereka yang apa sampainya itu, gitu, semua kumpul di sana. Jadi ini bukti dari Al-Fatihah komplit sampai hari ini tetap dipakai dan diimani oleh umat Islam karena ini menjadi guidance. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikut golongan orang-orang yang dimurkai atau yang zolim daripada orang-orang tersebut yang sudah disebut. Jangan kamu di situ, karena itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang zolim. Nah, jangan. Konteksnya kepada hari ini kita melihat ada gerakan tentang haluan ideologi Pancasila yang sudah bermetafosa atau berubah menjadi BPIP. Padahal secara hukum pidana mereka sudah patut dipidana karena telah melakukan perbuatan makar terhadap ideologi negara. Pasalnya 107 Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang mengacu kepada KUHP, pasalnya juga 107. Nah, oleh karena itu di dalam konsep seperti ini waspada kepada G30S sangat menjadi urgen, tapi juga harapannya tolong teman-teman yang sudah terkategori gabung ke pihak yang dimaksud golongan kiri tadi, kita ini berbangsa dan bernegara secara Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Sudi kiranya kalau kalian ada niat jahat atau kalau ada kalian juga mau bikin gerakan, tolong dihentikan. Kita sudah berbaik sebagai bangsa dan negara, kita sudah menjadi bangsa yang besar. Kalian mau tetap kafir silakan, mau tetap komunis itu urusan kalian. Islam membolehkan dalam arti toleransi, yaitu lakum dinukum. Itu hebatnya Islam ya. Jadi oleh karena itu dengan demikian kalau konsep ini dijaga dengan baik, Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil, Indonesia bertakwa dan pasti damai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin ada teman-teman menambahkan, silakan. Kami dari sebagai rakyat Indonesia menginginkan kedamaian di bangsa ini. Kenapa pemerintah saat ini tidak memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, tentang peningkatan kesejahteraan, kemakmuran bangsanya sendiri? Gimana mau pertumbuhan orang nyungsep? Kok malah urus yang sudah tiada? Tentang anak-anak PKI, selama ini kan sudah tidak terganggu, tetap beraktivitas seperti biasa. Yang dulu anak-anak PKI, turunan-turunan PKI bahkan di penjara, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh masuk ke pemerintahan, bahkan anak-anak PKI, teman-teman saya juga berhenti kuliah saat itu. Nah sekarang zamannya Ibu Megawati dan zamannya Presiden Gus Dur, itu SBY, semua dikembalikan, disamaratakan. Tidak ada perbedaan antara masyarakat dan warga merasa apakah itu turunan PKI atau rakyat biasa, semua sama, diberi kesempatan beraktivitas, diberi kesempatan apa yang selayaknya dengan semua
manusia yang ada di muka bumi Indonesia ini. Namun hari ini PKI sudah habis. Kenapa dimunculkan lagi? Seumpama saya dulu pembunuh, sekarang membunuh lagi, seperti apa hukumannya? Nah, ini umpama ya, namun kita minta kepada orang yang berkompeten pemerintahan, hentikanlah persoalan-persoalan yang mundur ke belakang. Jangan bangkitkan yang sudah hati-hati orang yang luka. Mari kita perbaiki bangsa ini dengan tatanan ekonomi, dengan tatanan pemerintah yang benar-benar mengerti dengan rakyat. Jangan seperti ini lockdown lagi. Sedangkan dunia aja tidak lockdown. Jadi maksudnya apa ini? Ada unsur bisnis, ada unsur politik, apakah ada ditunggangi di belakang ini? Kami juga tidak mengerti. Rakyat bingung, mau bersikap seperti apa, cari makan aja susah. Mohonlah, wahai presidenku, berikanlah kesempatan kami untuk cari makan di bangsa ini, bukan jadi diobok-obok dari permainan politik yang tidak jelas. Itu jeritan hati seorang ibu hari ini. Anaknya tamat sarjana tidak bisa kerja, anaknya yang belum tamat tidak bisa kuliah, yang di pesantren dicekal. Aduh, Allah Akbar, seperti apa kita ini? Apakah 75 tahun umur kemerdekaan belum cukup untuk kita lebih maju, lebih baik ke depan? Benahilah bangsa. Untuk apa Anda jadi pemimpin kalau untuk mengobok-obok rakyat? Kalau kekayaan silakan. Kalau untuk jadi mengobok-obok rakyat, untuk apa Anda jadi pemimpin? Kami butuh kalian. Hari ini kami mencari tokoh yang bisa membela masyarakat, membela rakyat kecil. Mana tokoh itu? Semua sudah dicekal. Allahu Akbar, tolong wahai pemerintah yang berkompeten. Saya dari seorang ibu dari daerah yang ngeri dengan bangsa saat ini. Nggak tahu apa kami melakukan lagi. Haruskah kita mundur atau maju dengan berjuang kepada Allahu Akbar? Terima kasih. Ya. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baidin, Presiden PPI, juga sekaligus sebagai Sekjen Barisan Oposisi Merah Putih, mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang pertama, tetaplah siaga. RUU Haluan Ideologi Pancasila yang berubah menjadi BPIP ini sebentar lagi tetap akan disidangkan oleh DPR RI. Maka dari itu kepada Gubernur Aziz, tolong kebijakan lockdownnya ini perlu kita pertanyakan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa seluruh umat Islam saat ini waspada. Jadi jangan menantang-nantang umat Islam. Kami sudah terlalu banyak mengalah kepada kalian semua. Jadi dalam kesempatan ini menyambut hari gerakan 30 September, maka untuk itu umat Islam harus bangkit melawan. Isu COVID bisa saja ditunggangi. Isu COVID bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di Senayan. Kecuali mereka juga taat terhadap COVID sendiri, tidak melakukan pembahasan RUU HIP. Tapi apabila anggota DPR RI tetap membahas RUU HIP dan RUU Omnibus Law menjadi undang, maka kita persiapkan bahwa umat Islam siap melakukan perlawanan sebesar-besarnya, sehabis-habis, semilitan-militannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Barisan Oposisi Merah Putih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Wali Alfaan, Ketua Milisi NKRI Laskar Suhada dan Barisan BOM. Hari ini kami untuk memperingati September ya. Di bulan September ini, dari zaman sejarah kemerdekaan Indonesia kita dijajah berabad-abad, yang pada akhirnya Indonesia merdeka. Tetapi zaman kemerdekaan itu ada berbagai macam pembantaian sadis. Pertama umat Islam, ulama, habaib dan santri. Setelah itu pembantaian terakhir pada jenderal TNI. Namun dalam hal ini hari ini kita sebagai warga negara Indonesia kepada TNI kami meminta dengan tegas. TNI bukan hanya sekedar menjaga perbatasan, tetapi tanggung jawab penuh untuk bertanggung jawab terhadap darat, udara dan laut serta yang ada di parlemen hari ini. Ya. Kenapa? Hari ini telah ada upaya-upaya sebelumnya mereka sekelompok orang ingin membubarkan Kodim dan Koramil, tetapi tidak berhasil. Sekarang pada intinya akhir dari tujuan mereka ada upaya untuk melakukan perubahan kepada Pancasila dengan berupaya meloloskan
HIP, RUU HIP dan BPIP. Ini yang kita harus waspadai, dan ini bukan mengenai masalah keamanan negara, tetapi adalah mengenai pertahanan negara. Dan pertahanan negara ini menjadi tanggung jawab penuh adalah sebagai lembaga negara adalah TNI dan rakyat bangsa Indonesia. Sehingga TNI punya tanggung jawab besar dan mereka punya wewenang yang penuh untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan kepada oknum-oknum yang mengusulkan, yang merancang tentang adanya RUU HIP maupun BPIP. Karena apa? Ini merupakan salah satu rongrongan kepada pertahanan ideologi kita, itu adalah Pancasila. Jadi sehingga dengan adanya memperingati September ini adalah kebangkitan PKI, ya, pemberontakan PKI, maka kita harus waspada, siaga satu, dimanapun berada seluruh rakyat bangsa Indonesia harus antisipasi bangkitnya PKI yang hari ini sudah mulai nampak-nampak. Tetapi kami sebagai warga negara Indonesia, barisan oposisi, akan tetap memantau dan melakukan perlawanan kepada siapapun yang akan merongrong negeri ini, yang akan menjadikan negeri ini tidak berdaulat, sehingga kami akan melakukan pertahanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Jihan, Sekjen DPP GAN, dan juga BOM, Barisan Oposisi Merah Putih. Harapan saya dan mungkin kemungkinan harapan seluruh warga negara kita adalah tolonglah kepada Presiden Jokowi, dengarkanlah hati kami, nurani kami, bahwa kami ingin perdamaian dan kedamaian. Tolong ciptakan, jangan pernah abaikan hati nurani kami. Jangan hanya mementingkan kepentingan golongan tersendiri. Hanya itu saja pesan saya. Tolonglah kepada Presiden RI dan juga Ibu Megawati khususnya, mari kita bersama-sama menciptakan rakyat yang aman dan sejahtera. Terima kasih. Closingnya, saudara-saudara, konsep tahu diri itu penting. Oleh karena itu, tahu dirilah, ini negeri dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pula, konsep tahu diri yang saya maksud, tidak bisa konsep ketuhanan Maha Esa meninggalkan ajaran Islam. Tidak bisa. Karena ruh dari ketuhanan Maha Esa adalah tauhid, ajaran Islam. Karena ada ajaran Islam, kalian bisa hidup. Dalam arti, kalau ansih ketuhanan Maha Esa lepas dari ajaran Islam, maka yang non-Muslim tidak bisa hidup karena bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang harus dimengerti. Jadi karena ada ajaran Islam yang menyatakan lakum dinukum waliyadin, ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini konsep tahu diri yang luar biasa. Ini paling top dalam konteks toleransi. Jadi kalian, tadi saya sudah katakan, mau kafir, mau komunis, itu hak kalian. Tapi ketika berbangsa dan bernegara, kalian sudah dibatasi oleh hukum. Ada TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang ajaran itu. Jadi sudi kiranya tahu diri, taat kepada aturan main. Saya kira itu sangat jelas. Kalau ini nggak jelas juga, ya itu berarti kita tidak bangsa yang beradab, bangsa yang tidak cerdas, bangsa yang inginnya memang barbar dan tidak maju. Akhirnya kita semua jelas ini mewakili kombinasi Indonesia, ya, yang kepada non Muslim khususnya nggak usah khawatir karena Islam itu menjaga keadilan. Kita dilarang keras, ya, untuk berlaku tidak damai, tidak adil. Kita ini harus berlaku jujur, benar, adil. Itu perintah dari Al-Quran. Jadi jangan khawatir kalau umat Islam muncul dalam pengertian konsep-konsep besarnya ini, lalu kalian curigai jadi intoleran dan perbuatan-perbuatan radikal serta apapun namanya. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah mari kita berbangsa dan bernegara, saling menghormati, dan konsep tahu diri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.